Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim, mahasiswa PPG tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya mengajar di SMP Bahrul Ulum Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan PPL 2 siklus 2 dengan materi aplikasi tipografi dengan menggunakan model pembelajaran PJBL mode Project Based Learning. Selamat menyaksikan video saya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk lagi. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Nggak ada yang sakit? Alhamdulillah kalau hari ini anak-anak sehat semuanya, nggak ada yang sakit. Ya, Pak Rohim absen satu-satu ya untuk hari ini. Aulia hadir? Abi hadir? Rehan? Hadir. Raffi? Hadir. Angeli? Sukma? Sukma sakit? Oh, Sukma sakit. Katanya sehat semua tadi. Berarti ada yang sakit. Ada yang nggak masuk Sukma ya? Sukma hari ini nggak masuk ya? Oke. Sivana masuk? Alhamdulillah. Semuanya masuk ya, kecuali Sukma. Hari ini nggak masuk. Oke, makanya sambutan posko kartu. Oke, baik anak-anak. Sebelum Pak Rohim melanjutkan materi tentang tipografi, Pak Rohim beritahu tentang aturan-aturan ketika belajar, ya. Jadi anak-anak ketika belajar wajib anak-anak itu dituntut untuk disiplin, jujur, kemudian tanggung jawab. Ini yang wajib, yang perlu kalian perhatikan ketika pembelajarannya Pak Rohim. Kenapa? Karena kalian itu sekarang ada di lab, ya. Kalau rasa jujur tidak ada, kalau rasa tanggung jawab tidak ada, maka apa yang ada di sini menjadi hancur atau rusak. Ya, perlu Pak Rohim perhatikan, anak-anak wajib memberi atau mentauladani sikap kejujuran, kemudian tanggung jawab. Itu ya yang perlu diperhatikan oleh anak. Oke, sebelum masuk ke dalam materi Pak Rohim, biar kita tetap semangat, biar kita tetap menjadi siswa yang hebat, hari ini kita yel-yel dulu. Silakan, siapa yang mau memimpin yel-yel hari ini? Oke, Raffi, silakan Mas Raffi. Hari ini ya, akan dipimpin yel-yelnya. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita mulai yel-yel, marilah kita semangat agar tetap semangat belajar. Tepuk Bahrul Ulum. Bahrul Ulum. Yes. Kita kembali. Terima kasih Mas Raffi. Terima kasih Mas Raffi. Hari ini yel-yelnya ya, semoga menjadi bermanfaat untuk anak-anak semuanya.
Oke, tadi Daniel sudah, absen sudah. Hari ini Pak Roy mau langsung ke materi. Tapi sebelum ke materinya Pak Roy akan flashback kembali ke materinya Pak Roy yang minggu lalu Pak Roy sudah sampaikan tentang apa? Menggambar dasar tipografi. Menggambar dasar tipografi ya. Baik, jadi menggambar dasar tipografi yang minggu lalu yang sudah kalian lalui, sudah kalian kerjakan, pasti ada hal-hal yang mungkin kalian belum paham atau mungkin kalian mengalami apa ya, kesulitan dalam menggambar. Kenapa? Di minggu lalu kalian sudah menggambar dasar-dasar tentang tipografi pada media buku gambar A3. Nah, Pak Roy mau mengingatkan lagi tentang apa? Menggambar dasar-dasar tipografi. Coba saya mau tanya, kalau ada yang bisa jawab nanti Pak Roy kasih reward. Ya, coba Pak Roy mau tanya kepada Aziza. Mana Aziza? Oke, Pak Roy mau tanya, apa yang kalian ketahui tentang tipografi dan tujuan dari tipografi? Pak Roy bilang lagi yang tegas. Pak Roy hari ini pengen semangat semuanya, harus semangat. Oke, silakan. Yakni ilmu penataan atau aksara untuk kepentingan publikasi visual baik cetak maupun digital. Tujuan utama penerapan tipografi yakni agar pembaca merasa nyaman ketika melihat atau membaca teksnya. Pinter sekali ya. Ternyata Aziza masih mengingat pelajaran minggu lalu yang Pak Roy sudah sampaikan. Lanjut lagi. Pak Roy mau tanya sama Zivana. Oke, bisa berdiri Mbak Zivana? Biar nanti teman-temannya paham. Di mana kita sering melihat gambar tipografi di kehidupan kita sehari-hari? Tipografi sering dapat kita temukan di mana-mana. Contohnya di beberapa produk seperti kemasan makanan atau buku dan LKS, dan menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, keren sekali ya anak-anak hari itu. Tepuk tangan dong sama semangat. Kesulitan yang minggu lalu pernah dilakukan oleh anak-anak ya pada media buku gambar A3, ternyata dari cara menggambarnya ya, kemudian mencari font atau hurufnya, ini yang mungkin membuat anak-anak itu menjadi sulit ketika tipografi itu kita serahkan pada media buku gambar dengan manual atau dengan tulisan ya. Nah sekarang makanya Pak Roy di pertemuan kedua ini Pak Roy mau anak-anak melakukan pembelajaran tipografi dengan media Canva, jadi berbasis aplikasi atau menggunakan aplikasi. Nah nanti Pak Roy tanya juga ke depannya kelemahan apa, tingkat kesulitannya apa, bagaimana caranya, bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, jadi nanti anak-anak saya coba untuk membuka komputernya satu-satu ya. Baik anak-anak, gini ya, tipografi. Apa sih tipografi itu? Coba, apa sih tipografi itu tadi? Apa? Ilmu penataan atau aksara. Ya, ilmu penataan aksara atau ilmu menata huruf. Nah, ini namanya tipografi. Jadi anak-anak, tipografi itu sering kita jumpai pada kehidupan kita, di sekeliling kita. Kita jumpai setiap hari, bahkan di media sosial, bahkan di tempat alat-alat tulis kalian. Ada juga di mana? Di snack atau makanan. Nah ini ya, tipografi atau seni menata huruf. Jadi kita tidak asing lagi ketika kita belajar tentang tipografi. Contoh saja, ketika anak-anak melihat bioskop. Nah, bioskop itu judulnya itu serem, misalkan kuntilanak. Nah, maka
di layar bioskop itu pasti akan keluar apa yang namanya tipografi atau tulisan. Tulisannya serem kemudian berdarah. Nah, itu namanya apa? Karakter atau tulisan yang memiliki karakter. Nah, karakternya apa? Serem. Ketika kalian melihat bioskop, ya filmnya itu lucu, misalkan film Mr. Bean, maka keluar font atau tulisan yang lucu, yang unik, mungkin membuat anak-anak atau membuat orang yang melihat itu ketawa. Bisa saja sekarang untuk kemajuan zaman itu sudah luas sekali. Nah, font itu bisa kadang-kadang bisa mencolok ke sana kemari ya, akhirnya menyatu menjadi satu. Nah, ini ya kemajuan zaman diikuti dengan apa? Banyak hal yang mungkin kita tahu itu ya anak-anak ya. Kemudian Pak Rohim langsung ke kegiatan inti ya, kegiatan inti hari ini, ke materinya Pak Rohim hari ini yang mau Pak Rohim sampaikan tentang materi aplikasi tipografi pada media Canva. Tampilan aplikasi Canva. Jadi anak-anak harus benar-benar apa ya, kalau ibaratnya kekasih harus saling mengerti. Nah, kalau kalian tidak mengerti dengan tampilan aplikasi Canva ini, maka kalian tidak akan menemukan menu yang ada di dalamnya. Nah, cuma tahu tampilannya seperti ini Pak, dan bagaimana Pak cara mengoperasikannya. Nah, anak-anak harus paham ya, lihat tampilannya, nanti lihat menu-menu bagiannya apa saja, yang nanti tampilannya yang ada di dalam Canva itu apa saja, fungsi dan kegunaannya juga harus tahu. Ya, ini tampilannya anak-anak ya, tampilan dari Canva. Kemudian, nah ini contoh desain tipografi yang menggunakan aplikasi Canva. Kemudian yang terakhir adalah setelah anak-anak paham aplikasi Canva itu bagaimana, pengoperasiannya itu bagaimana, kemudian hasilnya itu seperti apa. Sekarang anak-anak akan Pak Rohim begitu tugas atau proyek. Untuk proyek yang pertama adalah membuat tipografi pakai namanya sendiri. Yang kedua membuat desain logo. Yang ketiga membuat cover buku. Baik anak-anak, terima kasih untuk materi hari ini ya. Tapi sebelum anak-anak membuat proyek, tak alangkah bijaknya lagi Pak Rohim akan memutarkan video tentang bagaimana cara mengoperasikan Canva. Ya, saya putarkan video hari ini untuk biar anak-anak mengerti betul tentang cara pengoperasian Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Rohim di materi menggambar tipografi. Anak-anak, berikut adalah langkah-langkah dan trik membuat tipografi pada media Canva. Yang pertama, yang pastinya anak-anak harus membuat akun terlebih dahulu, kemudian pilih jenis desain, kemudian pilih template atau ukuran custom yang anak-anak nanti buat. Jangan lupa tambahkan latar belakang atau background, kemudian pilih teks ya yang anak-anak sukai, yang anak-anak mungkin sudah mempersiapkan teks atau font mana yang cocok untuk nanti menjadi desain tipografi. Jangan lupa kemudian diedit teks ya, kemudian atur posisi, ukuran, tambahkan efek atau dekorasi, pilih warna yang bagus sesuai dengan keinginan anak-anak. Kemudian jangan lupa disimpan, bagikan, cetak. Oke, itu anak-anak, silakan langsung saja cekidot, kita lihat trik untuk membuat desain tipografi. Selamat menyaksikan.
dulu diperhatikan cara bagaimana mengoperasikan Canva seperti apa, ya, menu-menunya dilihat bagaimana cara membuat apa, menampilkan background, membuat background, kemudian mengatur font, ya, kemudian anak bisa melihat menu-menu yang ada di samping kiri itu ada font-font yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan anak-anak mau membuat misalkan namanya sendiri, ada yang dipakai font yang tebal, ada pakai font yang tipis, bahkan ada yang huruf Latin, ya, ada ya yang tersambung seperti itu. Nah, tergantung anak-anak bagaimana cara menempatkan komposisinya biar ketika nanti menjadi tipografi atau menjadi desain itu orang itu bisa melihatnya itu enak tampilannya. Ini namanya komposisi anak-anak, ya, bisa dilihat. Nah, ini bagaimana kita membuat dua warna dalam satu huruf. Ada yang warnanya tampilannya cerah, ada yang gelap. Nah, ini kita mencari apa, font di sini, ya. Nah, itu tinggal nanti penataan, kemudian didadakan. Cara mendadakan aja ada menu penggandaan plus di sebelah atasnya ajak atau tulisan. Tapi coba di benar-benar anak-anak biar mengerti anak-anak fokus, ya, jangan sampai nanti ketika praktek anak-anak tidak ada yang bisa belum paham. Seperti itu. Ada yang ngantuk, ayo semangat, jangan ngantuk. Tadi malam kadang, ya. Paham dari sini? Video Pak Roy? Paham? Bisa dimengerti? Oke, pintar. Jadi siswa Pak Roy harus belajar lebih pintar, lebih maju sedikit, ya. Jadi nanti kita habis ini kita membuat proyek, ya, tipografi. Dilihat, simak baik-baik. Lihat logo DC, pernah berapa itu? DG apa DC? Nah, itu merek produk yang terkenal dari Italia, seperti Gucci. Itu kan kalau kita lihat fontnya itu kan bagus, ya, menarik, unik. Nah, mungkin sepatu anak-anak yang anak-anak pakai itu, nah, coba lihat, itu kan ada itu logo atau desainnya. Desain tipografi, ya. Nah, ini cara mencari apa fitur-fitur lain yang ada di Canva, ya. Kita ada kita pernah ini itu apa gambar yang seperti awal yang hijau itu nanti bisa kita masukin objek gambar lagi.
budget yang mana, kemudian cara memilih apa, latar belakang atau background gimana, ya, komposisinya, atau besar kecilkan, cara mintanya bagaimana, harus perlu diperhatikan ya, diperhatikan baik-baik. Nah, itu tadi anak-anak ya, trik ya cara membuat desain tipografi dengan media Canva. Perlu diperhatikan anak-anak ya, caranya bagaimana tadi yang sudah kalian lihat ya. Kemudian anak-anak sekarang bisa mencoba untuk membuat desain tipografi pada media Canva. Selamat mencoba, semoga sukses anak-anak. Apakah anak-anak ada pertanyaan atau bahkan anak-anak belum mengerti, atau kalau anak-anak diam semua berarti saya anggap Pak Ron sudah mengerti semuanya ya? Mengerti semua? Sudah paham? Tidak ada yang ditanyakan ya? Tadi ada berapa tugasnya? Tiga. Apa yang pertama apa? Apa? Pakai nama sendiri. Yang Kemudian kedua membuat desain logo. membuat desain logo. Yang ketiga Cover buku. cover buku. Baik anak-anak, sekarang nyalakan komputernya masing-masing ya, nyalakan komputernya masing-masing. Oke, sudah dinyalakan? Sudah dinyalakan semuanya? Sudah dinyalakan. Oke, sudah dinyalakan. Baik, Pak, nyalakan. Nyalakan semuanya. Semua nggak masuk ya ini ya. Oke, oke, sudah dinyalakan. Oke, sudah dinyalakan semuanya. Sudah dinyalakan. Anak-anak, ya kenapa? Bagaimana? Nah, ya. Nah. Coba akunnya dimasukkan dulu ya. Harus punya akun. Harus punya akun anak-anak. Kalau mau masuk ke Canva, anak-anak itu harus punya akun terlebih dahulu ya. Kalau nggak punya akun, maka nggak bisa membuka aplikasi Canva. Karena aplikasi Canva itu berbasis apa? Yang tahu? Apa? Yang memakai internet. Penggunanya memakai internet. Ya, tidak offline. Jadi harus online ya. Jadi cara penggunaannya Canva itu menggunakan internet. Jadi disitulah kekurangan dari menggunakan aplikasi Canva. Kalau tidak ada internet ya tidak bisa digunakan. Beda ya, seperti aplikasi Photoshop, AI, atau aplikasi Corel ya. Walaupun tidak menggunakan internet, aplikasi tersebut masih bisa digunakan. Itu anak-anak ya. Baik, Pak Rohim sambil bagi kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan sebelah sana kelompok 5. Boleh sama kelompoknya itu sharing ya. Jadi nanti Pak Rohim lihat proses ketika kalian membuat proyek tentang tipografi. Jadi nanti jangan lupa penilaian Pak Rohim itu berdasarkan yang pertama adalah ketepatan waktu, yang kedua adalah penilaian pada proyek atau penilaian pada karya kalian ya. Yang ketiga kesesuaian tema. Kalau anak-anak Pak Ron suruh membuat 3 tema ya harus temanya 3, jangan sampai melenceng dari tema yang Pak Ron sudah tentukan. Ini nanti ya kriteria rubrik penilaian dari Pak Rohim. Oke, bisa dilanjut ya. Pak Ron sambil akan menilai dari kriteria yang sudah Pak Rohim cantumkan ya. Tadi yang pertama adalah kalian harus bisa memanage waktu, mengatur waktu ketika waktunya selesai. Jadi usahakan desain kalian juga
sudah selesai. Yang kedua adalah penilaian proyek. Jadi nanti secara keseluruhan Pak Roy menilai tugas-tugas dari masing-masing kelompok seperti itu. Ya, oke. Sekarang coba Pak Roy sampai mana Mas Abi untuk membuat desainnya. Apakah ada kesulitan Mas Abi di sini? Tidak ada kesulitannya. Coba Pak Roy sambil bertanya ya, boleh Mas Abi? Boleh. Nah, Mas Abi, ini kan ada apa ya? Ada gradasi warna ya kalau di sini ya. Di bagian belakang itu warna abu-abu, yang bagian depannya itu putih. Itu bagaimana Mas Abi? Cara apa membuatnya? Seperti apa? Caranya nanti bisa dibuka aja di menu efek. Nah, di sini kan banyak pilihan. Kita pakai efek yang splice. Nah, splice ini nanti efeknya seperti ini. Kalau yang bayangan bedanya sama splice itu misal aslinya dia nanti bakalan jadi kayak garis tepi. Kalau misal bayangan itu cuma ada bayangan aja, tapi yang untuk tulisannya tidak ada garis tepinya, ya udah cuma Oke. Pak Roy baru tahu ini kalau Mas Abi bisa seperti itu. jadi bisa dipilih juga warnanya sesuai seleranya aja, sama cocok aja gitu. Oke, berarti seleranya Mas Abi seperti ini ya. Oke, sampai sini ya Mas Abi. Coba lanjut ke Mas Raffi. Mas Raffi sampai mana? Apa itu? Itu bagaimana loopnya R kok bisa besar itu Pak Roy bisa dijelaskan? Ini pakai ya sama juga Pakai efek yang splice, terus ukurannya bisa disesuaikan. Coba dikecilkan Pak Roy ingin tahu. Oh gitu, tinggal narik itu ya Mas Raffi ya. Oke, ternyata Mas Raffi sudah paham. Oke, itu namanya apa Mas Raffi? Besar, kecil, penataan itu tadi apa namanya? Pak Roy kan sudah jelaskan. Komposisi pinter ya, harus membuat komposisi yang indah, yang memiliki nilai yang artistik ya, biar penampilannya bagus ya. Coba Pak Roy mau lihat lagi ke kelompok 3, Mbak Aulia. Nah, Mbak Aulia ini kok kayak ular ini Mbak Aulia, bisa dijelaskan? Masih penataan huruf saja. Oke, berarti komposisi di sini, komposisi penataan huruf ya Mbak Aulia ya. Oke. Sama ukuran apa? Oh, berarti ukurannya beda-beda ya Mbak Aulia. Oh, berarti menyesuaikan ukuran yang diinginkan. Oke. Ini kok bisa gradasi warna gimana Mbak Aulia? Backgroundnya. Oh, sudah tersedia. Oh, sudah tersedia gradasi warna. Coba Pak Roy kalau minta warna merah gimana cara gantinya? Oh, tinggal klik gitu ya. Oh, sudah tersedia ya. Berarti tidak susah-susah ya. Seperti kemarin kita pertemuan pertama menggambar di buku gambar ya. Kita lebih mudah pakai Canva ya. Kalau di kemarin di buku A3 capek ya, karena apa? Belum pakai apa? Manual ya. Bikin komposisinya juga kan cuma hapus coret lagi. Oh gitu. Berarti hapus coret kemarin berulang-ulang berarti. Oke. Untuk kelompok yang lainnya coba Mbak Angelin ya, ini membuat bintang Aquarius ya. Sudah tingkat apa? Sudah mau selesai nih ya Pak Angelin ya? Oke, sudah mau prosesnya, sudah mau selesai Pak Angelin. Untuk prosesnya sudah mau selesai. Coba siapa? Mbak Jiza, gimana? Sudah selesai atau belum? Sudah. Siap berarti untuk presentasi. Siap? Siap untuk presentasi ke depan? Anak-anak gimana? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Coba saya lihat waktunya. Oke, baik, waktunya sudah selesai ya. Sekarang presentasi per kelompok, maju ke depan satu persatu. Kalau sudah selesai berarti sekarang Pak Roy mau, tadi kelompok satu mana? Kelompok satu ini ya? 1, 2, 3, 4. Pak Roy mau tak ajar aja. Kalau dari kelompok 4 dulu, Mas Abi.
Silakan Mas Abi untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Dan di sini saya membuat cover buku dari buatannya Meti Galdi, ya itu sebenarnya diambil dari buku dari lagunya The 1975. Oke, untuk yang tema kali ini yaitu pakai cover buku, terus hal yang untuk nama sama ini desain logo nanti dijalankan sama teman-teman saya. Nah, di sini untuk background saya pakai background warna hitam. Ya, terus step-stepnya nanti bisa saya buatkan ya. Agak seru, memang temanya buat seru. Karena di sini tertuliskan always worldwide. Nah, terus di sini bisa kalian ketik juga untuk tambah-tambahan yang lain. Jadi biar apa nggak polos aja gitu. Masa cuma tulisan aja kayak nggak seru gitu. Kita harus tambahkan elemen-elemen yang lain juga. Dan itu aja sih. Terus yang terakhir ya jangan lupa kita kasih highlight gitulah untuk warna-warna yang bagus, pemilihannya juga harus sesuai tema kalian. Udah, itu aja sih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Mas Abi. Coba mungkin ada yang mau bertanya sama Mas Abi tentang presentasinya Mas Abi tadi. Pak, izin bertanya. Oke, Mas Rafi silakan. Silakan Mas Rafi. Mas Abi, kalau boleh tahu itu pakai font apa ya? Oh ya, untuk font ya. Di sini saya pakai font playlist script. Ya, itu bisa dicari nanti di deretan pencarian Canva apa? Search untuk font. Ini lumayan bagus sih fontnya. Soalnya cocok aja gitu sama temanya ya. Namanya playlist script. Ada lagi Mas Rafi yang ditanyakan? Itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi buat ya, terima kasih Mas Rafi, boleh kembali ke tempat duduknya. Untuk kelompok 2 saya tunjuk dari belakang saja. Kelompok 3 silakan Mbak Aulia untuk presentasi karyanya. Tepuk tangan dong buat Mbak Aulia. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Di sini saya membuat poster. Untuk poster ini kita ambil dengan cara kayak gak jauh-jauh dari rumah sekitar, dengan cara menjaga kebersihan agar lingkungan kita lebih bersih dan nggak ada yang namanya banjir. Untuk cara pembuatannya di sini untuk awalnya dari saya sendiri nggak langsung cari background, tapi kita cari elemennya dulu. Seperti bumi ini kan elemen bumi, kita cari elemennya dulu, baru kita ke font, baru ke background. Karena kalau dari saya sendiri, kalau langsung ke background kita nggak bisa menyesuaikan dengan beberapa elemen yang udah kita cari. Untuk font ini, fontnya saya kasih per huruf, bukan langsung satu kata. Jadi per huruf nanti kita tata dengan cara atau dimiringkan, kita kasih bayangan atau kita kasih warna yang berbeda-beda. Untuk poster saya ini saya kasih animasi seperti ini. Jadi untuk fitur di Canva ini kita masih banyak. Kita bisa bikin untuk presentasi,
kita bisa bikin cover dan lain-lain seperti yang disampaikan Pak Rodi tadi. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Aulia. Ya, baik. Terima kasih Mbak Aulia bisa duduk ya. Anak-anak semuanya sudah presentasi yang mulai dari awal sampai akhir. Tadi sudah presentasi. Coba Mas Abi beri kesimpulan pada materinya Pak Roy pada hari ini. Bisa gimana Pak Roy? Mas Abi untuk kesimpulannya untuk materi hari ini? Menurut saya sendiri untuk kesimpulannya ini lebih gampang gitu ya. Jadi membuat tipografi di aplikasi Media Canva itu bisa seperti kayak kita tinggal menambahkan teks, nanti kita edit sedemikian rupa. Kalau misal kita di kertas, media kertas, kita harus memikirkan untuk menggambar seperti ini, harus mengeluarkan tenaga ekstra kalau dengan menggambar. Kalau misal di Media Canva ini kita bisa leluasa, jadi kita bisa edit sedemikian rupa. Oke, terima kasih kesimpulannya Mas Abi. Untuk Mbak Aulia, nah coba Pak Roy ingin mendapatkan kesimpulannya dari dari materinya Pak Roy hari ini. Silakan. Kalau untuk tipografi tujuannya lebih mudah pakai Canva daripada kita harus menggunakan gambar. Karena kalau di gambar kan terasa juga capeknya, terus harus ada seumpama ada beberapa tanda-tanda yang nggak sesuai, kita harus hapus, kita gambar lagi, hapus, gambar lagi, kan kayak capek. Kalau untuk lewat Canva kan lebih mudah, lebih mudah saja sih, kayak cara mengaplikasikan, terus cara berguna juga kan lebih mudah daripada kita pakai gambar. Oke, tepuk tangan buat Mbak Aulia. Pak Roy tadi kesimpulan sudah ya teman-temannya. Sekarang Pak Roy mau menutup materinya Pak Roy pada hari ini ya. Sebelum Pak Roy menutup materi hari ini, Pak Roy akan menginformasikan pada minggu depan materi selanjutnya adalah membuat desain logo ya dari Canva. Jadi anak-anak untuk pertemuan berikutnya Pak Roy mau anak-anak bisa membuat desain logo. Nah, coba sekarang Pak Roy mau tanya ya, logo yang di pikirannya anak-anak itu logo itu apa sih? Ada yang tahu? Boleh aku tanya? Logo itu apa sih? Pernah mendengar kata-kata logo? Pernah. Apa itu logo? Untuk menggambarkan suatu organisasi. Logo dari gambar suatu organisasi atau komunitas ya. Komunitas ya. Baik, terima kasih Mas Abi ya. Ya itu ya untuk materinya Pak Roy minggu depan adalah membuat desain logo. Baik, karena waktunya sudah jam 11 ya. Waktunya Pak Roy sudah habis. Sekarang ditutup dengan doa. Silakan yang mau memimpin doa, silakan. Siapa hari ini? Mbak Angelin. Silakan Mbak Angelin untuk memimpin doanya. Menutup doa. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bisa pulangnya, jangan ribut ya.